Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Senin, kita belajar kembali tentang hukum-hukum Islam yang pada saat ini kita akan dibimbing oleh guru, yaitu Haji Syekh Mukis pada pertemuan hari Senin yang dimulai pukul 16.00 sampai dengan maghrib. Mudah-mudahan ilmu ini nanti bisa menambah wawasan, bisa menambah keimanan, ketakwaan, dan ilmu-ilmu kita untuk memperjuangkan Islam kita, untuk mengamalkan Islam kita secara kafah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita simak pelajaran hari ini adalah bab tentang pernikahan di dalam kitab Tajhib halaman 430. Kali ini pembahasan tentang bab ke-9, yaitu talak dan macam-macam talaknya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan wanita dan hubungannya dengan talak. Wanita dan hubungannya dengan talak, sampai dengan bilangan talak. Jadi nanti diberikan penjelasan oleh guru kita Syekh Mukis tentang talak dan masa iddah, dijelaskan secara gamblang. Mari kita simak video ini, mudah-mudahan manfaat. Selamat mendengarkan dan menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran saya yaitu tentang nikah. Sebelum melanjutkan, saya tuliskan dulu ya. Ini sebenarnya babnya sudah jauh ke belakang, cuman saya buatkan ringkasan dulu, nanti tinggal baca saja. Baik, nah, mungkin bisa fokus ke depan, yang belakang kan nggak kelihatan ya. Baik, masa iddah. Maksud daripada masa iddah ini adalah seorang wanita ketika dia dicerai oleh suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup. Cerai mati dalam artian suaminya meninggal dunia. Seorang perempuan ketika dicerai mati, ya, ditinggal mati oleh suaminya, dia tidak boleh langsung nikah lagi. Harus ada masa iddah, atau dalam bahasa Indonesia disebut masa penantian, ya. Jadi masa penantian ini diantara hikmatut tasyri'nya, hikmahnya disyariatkan menanti terlebih dahulu sebelum menikah yang berikutnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pencampuran nasab di dalam kandungan wanita tersebut. Jadi ini anaknya siapa tuh ini? Nah, ini anaknya bapaknya yang meninggal, apa anaknya bapaknya yang baru menikah yang berikutnya itu. Maka itu ada namanya masa iddah, masa penantian. Dan ini bagi seorang wanita hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Sekarang cerai mati, ya, apabila suami meninggal dunia, istri dalam keadaan hamil, dia boleh menikah lagi. Kapan itu? Ketika melahirkan, dengan melahirkan. Jadi dia sudah boleh menikah lagi apabila sudah melahirkan semua yang ada di dalam kandungannya. Misalkan ketika di USG itu ternyata bayinya itu kembar, ya, 2 atau 3 atau 4, bahkan lebih daripada itu, maka itu semuanya sudah lahir. Baru kalau dia mau menikah lagi silahkan, sudah halal hukumnya. Itu dengan melahirkan, baik wanitanya itu merdeka atau budak, hukumnya sama. Nah, apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, masa penantiannya dengan apa? Ini ada 2 perincian.
Perincian pertama, wanita itu merdeka dalam keadaan tidak budak atau wanita hurrah bahasa Arabnya ya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Jadi penantiannya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah ini nanti ada hukum-hukum khusus ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, ya dia tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat ya. Dia harus menetap di rumah. Itu pun kalau seandainya ada keadaan darurat keluar dari rumah, dia memakai pakaian atau busana yang sekiranya tidak menimbulkan syahwat untuk laki-laki lain. Jadi masa penantiannya adalah 4 bulan 10 hari. Dan mohon maaf, ini bulan yang dihitung adalah dengan bulan Hijriah ya, bukan bulan Masehi atau Syamsiah ya. Januari, Februari bukan itu, tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani sampai akhir bulan, yaitu bulan Dzulhijjah gitu. Kemudian apabila wanita itu budak, wanita kok budak boleh menikah? Ya boleh. Dulu itu wanita yang menjadi budak boleh menikah. Nah kalau sudah dinikahkan oleh tuannya, si wanita itu tidak boleh dikumpuli oleh atau tidak boleh dijima oleh tuannya. Jadi dia di rumah tuannya dari pagi sampai sore. Nah nanti kalau malam pulang ke rumah suaminya. Nah jadi dia bekerja berkhidmat atau melayani tuannya ya. Selain yang di atas kasur itu ya mungkin bersih-bersih, ngepel atau nyuci, masak dan lain sebagainya, ngomong putra-putri doronya ya, tuannya itu boleh ya. Nah ketika suaminya seorang budak wanita itu meninggal dunia, masa iddahnya dia lebih cepat, hanya 2 bulan tambah 5 hari. Nah, 2 bulan tambah 5 hari. Nanti tinggal ngitung. Kalau seandainya ditinggal mati itu di bulan Dzulhijjah misalkan ya, nah itu di tengah-tengah bulan, misalkan seperti sekarang ini tanggal 11. Tanggal 13 ya. Nah, menyempurnakan nanti, disempurnakan bulan berikutnya. Bulan Dzulhijjah itu ada berapa hari? Misalkan 31 hari atau 30 hari. Nah, berarti nanti bulan yang terakhir disempurnakan gitu. Itu kalau budak. Kemudian kalau dicerai hidup, ini yang banyak terjadi. Cerai mati juga banyak ya, tapi kebanyakan kalau cerai mati kan istrinya sudah tua ya. Jadi kalau cerai hidup ini mungkin masih muda, masih layak dinikahi. Kalau tua juga sebenarnya juga layak juga, cuman ya biasanya hanya sebagai teman hidup saja ya. Apalagi kalau wanita sudah menopause. Ini nanti perinciannya pertama, kalau dia hamil baik dalam keadaan budak atau dalam keadaan merdeka, nah itu masa iddahnya sampai melahirkan secara tuntas. Maksudnya tuntas itu seperti yang saya katakan tadi, apabila di USG ternyata di dalam kandungannya itu kembar sampai 8 misalkan ya, kan ada toh. Nah, wanita sekali melahirkan 8, mungkin bayinya itu ya sak botol aqua itulah ya, nah, mungkin sak botolnya Pak Haji itu. Maka itu tuntas 8 lahir semua, baru dia boleh dipinang atau dinikahi oleh laki-laki lain gitu. Ini kalau dalam keadaan hamil. Kalau cerai hidupnya dalam keadaan tidak hamil, nah ini pembagiannya agak panjang. Kalau dia haid, nah ini terbagi menjadi 2 lagi. Nah, merdeka, ini gini aja lah. Ya, M ini maksudnya merdeka, ini B ini budak gitu ya. Kalau dia merdeka, iddahnya adalah dengan 3 kali suci. Nah, salah satu kuru 3 kali suci. Ya, misalkan ditolak dalam keadaan suci. Nah, ini sudah mulai masa iddah. Jadi bulan ini iddah suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Ya toh, ya suci yang kedua kan ini, kemudian haid, nah, kemudian suci.
Nah, ketika suci yang ketiga ini sudah selesai, masuk haid yang berikutnya, dia sudah boleh akad nikah. Itu boleh dinikahkan dengan laki-laki lain. Gitu. Enggak, ketika haid pun boleh, boleh. Asalkan sudah 3 kali suci sempurna. Makanya mentolak istri, mencerai istri itu kan dalam Islam itu hukumnya haram ketika dalam keadaan haid, karena masa iddahnya akan menjadi lebih panjang. Jadi misalkan 3 kali suci begini, ini bulan 1 gitu ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ditolaknya bulan pertama ini dalam keadaan suci, gitu. Ini langsung dia sudah mengerjakan masa iddah. Ini bulan ini kan suci. Nah, kemudian dia langsung di sini 2 bulan yang kedua kan dia ini haid dulu kan, ya toh. Nah, kemudian di sini suci, ya toh. Kemudian di sini haid lagi, ya toh. Kemudian setelah itu suci. Nah, ini kan 1, 2, 3. Kemudian di sini haid, ya toh lah. Di sini dia sudah boleh akad nikah. Mentolak atau mencerai dalam keadaan haid. Nah, karena dia kan kalau dalam keadaan kan jadinya begini. Mohon maaf, ini haid ya. Misalkan ditolak di sini. Nah, ini kan baru mulainya suci kan di sini. Akhirnya jadi panjang dia urutannya. Tapi tolaknya tetap sah, tetap terjadi gitu. Nah, tapi seorang suami yang mencerai istrinya dalam keadaan haid, dia yang kena hukum dosa. Jadi kalau budak ya ini tadi haid maka 3 kali suci, kalau budak hanya 2 kali suci. Nah ini kalau dalam keadaan tidak haid, ada wanita itu sepanjang tahun, sepanjang umurnya itu nggak pernah haid. Justru malah menurut penelitian kedokteran ini wanita yang tidak sehat, karena sel telur dia yang tidak dibuahi oleh sel sperma ini kan tidak keluar. Nah itu justru malah tidak sehat gitu. Tapi juga ada terjadi seperti itu, ada. Bahkan ada mungkin haid sekali, setelah itu tidak haid lagi. Nah kalau begitu bagaimana? Nah kalau dia tidak haid, kalau merdeka, dia kalau merdeka 3 bulan. Nah, 3 bulan. Ini kalau budak hanya 1,5 bulan, jadi lebih cepat. Ini sekarang ini kalau yang budak itu ya kita hukumi kan sudah nggak ada perbudakan ya, semuanya sudah wanita merdeka. Maka itu tadi perinciannya, apabila terjadi dalam keluarga kita dan sebagainya. Nah ini ya. Itu merdeka, M itu maksudnya merdeka, B itu maksudnya budak. Ini sudah jelas pembagian tentang masa iddah, masa penantian. Mungkin sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya ada yang bertanya Pak? Iya, monggo. Untuk masa suci pertama ya dalam keadaan haid itu ini merdeka dan budak. Iya. Budak cenderung lebih cepat. Iya. Kalau yang orang merdeka itu lebih lama. Iya. Secara akli itu apa hubungannya? Pertimbangannya diantara hikmahnya karena menjaga kehormatan orang yang betul-betul sempurna. Ya. Karena nyuwun sewu seperti budak itu auratnya kan beda dengan wanita merdeka. Kalau budak itu seperti laki-laki, jadi boleh kelihatan selain antara pusar dan lutut. Nah seperti laki-laki. Dan rata-rata budak itu kan nyuwun sewu kumuh, kemudian hitam gitu. Jadi kebanyakan itu kelasnya beda. Kejualannya beda lah. Ya kalau di tempat kita tuh kayak gembel gitu Mas ya. Kayak gembel itu, nah itu yang kan dibedakan dalam agama itu. Kan untuk bulan perceraian dari Hijriah. Ya. Hijriahnya kalau dihitung hari itu ada berapa lama antara yang selisih itu Mas, selisih. Ya. Ada 5 hari. Ya, itu yang paham mungkin ilmu falak itu Mas nanti. Ilmu falak, ilmu penanggalan itu ya. Tentunya beda ya. Seperti kalau orang meninggal dunia kan biasanya dielankan ini kalau menurut Masehi umurnya 52 tahun, tapi kalau menurut Hijriah mungkin hanya 51 atau 50 tahun ya. Jadi harinya itu lebih sedikit pakai bulan Hijriah ya.
Iya, lebih sedikit. Iya, baik. Ada yang tanya lagi Pak? Monggo. Tentang bab perceraian, tentang bab masa iddah, masa menunggu ini. Monggo. Iya. Iya. Terus dinikahi oleh temannya suaminya. Iya. Itu dalam waktu 1 minggu. Terus orang yang tahu itu ke Kiai Pak Ibnu, namanya Pak Ibnu, tidak mau. Iya. Tidak mau mengakotkan nikah. Terus nggak tahu kok terus kemana, terus akhirnya Bisa diakotkan nikah. Nah, ini secara hukum ya berarti akad nikahnya itu tidak sah dan dihukumi zina, zina. Karena kan syariat mewajibkan dia harus mengerjakan masa iddah atau masa penantian sampai kalau dia dalam keadaan hamil ya sampai melahirkan, kalau dia tidak hamil yang 4 bulan 10 hari. Iya, monggo. Iya. Iya. Kalau diberikan Iya. seperti ini kan sepertinya ini kan tidak ada manfaat. Iya. Maksudnya diberikan bagaimana? Masih di pelajaran. Oh, di pelajaran. Iya. 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 Kenapa dalam pelajaran disampaikan gitu? Ya karena memang ilmu yang ada di dalam kitab seperti itu. Nanti kalau tidak disampaikan, kita takut masuk dalam hadis katimul ilmi yal'anuhu kullu syai'. Orang yang menyembunyikan ilmu, Allah akan melaknat dia, bahkan segala sesuatu akan melaknatnya. Mungkin. Kalau jenengan pertanyaannya mungkinkah timbul lagi, mungkin. Ketika nanti terjadi perang antara orang Islam dan non Muslim, ya mungkin ketika akhir zaman mendekati kiamat ya. Nah itu nanti kan aturan perang dalam agama Islam, wanita, anak kecil yang belum balik dan orang tua renta itu tidak boleh dibunuh. Yang sekiranya mereka sudah tidak punya power untuk membunuh orang Islam, itu tidak boleh dibunuh. Nah, wanita-wanitanya, anak-anak kecilnya itu nanti menjadi budak-budaknya orang Islam. Makanya kan dalam agama Islam nanti kan ada harta jarahan kan, harta rampasan dari orang kafir, ghanimah. Nah itu diantara ghanimahnya itu para wanita, anak-anak kecilnya orang kafir. Seperti itu. Iya, monggo. Kalau di Malaysia itu budak banyak sekali. Karena budak itu artinya anak. Anak ya, iya. Budak-budak. Ya. Budak banyak. Di Malaysia budak. Tapi tidak boleh diperbudak. Iya. Ini secara bahasa saja. Ya, monggo. Boleh. Ya. Tapi yang digauli itu budak perempuan ya. Bukannya terus budak laki-laki nanti digauli istrinya, tuannya bukan. Jadi yang digauli itu budak perempuan. Kalau laki-laki itu hanya dipekerjakan untuk bersih-bersih, untuk kerja, untuk nunggu toko dan lain sebagainya. Halal gitu. Tanpa akad nikah. Jadi jenengan misalkan beli budak di pasar, ketika ada budak itu, ya sudah menjadi ban serep itu bisa. Ketika istrinya haid nifas, ya itu punya ban serep berupa budak itu boleh. Budak. Kalau sekarang itu keputusan para fuqaha itu sudah dikatakan tidak ada. Nah ini yang kesalahannya itu, mohon maaf, teman-teman kita dari Indonesia yang bekerja di Saudi. Nah itu kan mereka bilangnya ini budak dijual gitu loh. Nah ini sebenarnya kan orang merdeka, tapi dijual belikan sama pihak perusahaan-perusahaan itu. Nah ini yang zalim ya pihak perusahaannya. Wong ini orang merdeka kok dikatakan budak gitu. Makanya kan orang Saudi yang nakal itu kan TKW itu kan ya dihukumi seperti budak, ya anak laki-lakinya ingin ngumpuli terserah, ya, katanya begitu. Maka ini adalah kezaliman yang harus dihilangkan. Nggih, monggo.
Lah itu nanti kalau seorang budak wanita dijima atau dikumpuli oleh tuannya, nggih monggo silakan. Dijima atau dikumpuli oleh tuannya sampai punya anak, itu anaknya kembalinya nasab kepada tuannya, dihukumi merdeka. Nah, bahkan itu nanti wanita yang menjadi budak dikumpuli tuannya sampai punya anak, ketika tuannya meninggal dunia, si ibu ini dihukumi merdeka karena mendapatkan berkah dari mengandung anak tuannya, gitu. Punya hak waris aja, gitu. Pripun? Ya karena apa namanya, tentunya kalau wanita istrinya tuan itu dikumpuli budak itu kan perkara yang aib lah ya, kastanya itu kan sangat menjatuhkan gitu ya. Nah, gitu. Pembantu ya hukumnya zina, ya zina gitu. Karena asli hukum wanita yang dikirim ke sana kan bukan budak. Kalau budak sesungguhnya itu gimana? Bedanya dengan pembantu? Budak yang sesungguhnya memang dijual belikan aja. Nah, dulu dijual belikan, contohnya tadi ketika orang Islam perang dengan orang kafir, nah mereka wanita-wanita yang dari orang kafir kan tidak boleh dibunuh, anak-anak kecilnya juga tidak boleh dibunuh. Nah itu nanti dibagi-bagi ke orang-orang Islam yang ikut perang waktu itu. Nah itu nanti dibagi-bagi, kemudian kalau mereka butuh duit ya dijual. Ya kan yang membeli kan kadang orang kafir juga kan. Nah, ya kalau pembantu kan ya aslinya orang merdeka, cuman ekonominya minim terus akhirnya dia bekerja kan, sebenarnya begitu. Nah itu kalau apa namanya belum pernah hidup di Arab itu memang nyuwun sewu, mungkin tidak tergambarkan ya. Nah saya kan sudah pernah di Yaman, sudah pernah di Saudi, juga pernah haji umroh, itu kan akhirnya tahu. Saya tanya sopir apa namanya taksi itu ya, umurnya sudah 32 tahun. Mas kenapa kok sampai belum nikah? Iya, di Madinah sini itu nikah wanita itu harus menyiapkan duit minimalnya 200-an juta. Nah, itu. Maharnya tok itu, belum nanti apa walimahannya, kemudian hantarannya belum itu. Makanya mereka lebih bertahan jomblo istilahnya ya, menjadi Joko tua gitu. Karena memang apa namanya itu mahal itu, biayanya di sana mahal. Tapi di Arab sendiri budak tidak ada ya? Ya sebenarnya sudah tidak ada. Ya, monggo. Itu seperti supir taksi yang satunya tidak punya kemampuan untuk nikah. Dia bisa beli budak, apakah itu bisa dilakukan? Iya, kalau seandainya masih ada perbudakan, cuman sekarang itu kan sudah tidak ada. Ya. Menurut para ulama itu sudah dihukumi hukum perbudakan sudah dianggap tidak ada, sudah semuanya sudah dihukumi merdeka. Ya mungkin alternatifnya sopir itu bisa datang ke Indonesia nikah sama orang Indonesia. Maharnya 50.000, 100.000, bahkan katanya ada yang mahar hanya sendal jepit sama air putih katanya. Sendal jepit sisin. Sisian malah ya. Ya gitu. Makanya mohon maaf, saya cerita sedikit tentang di Arab itu. Di sana itu kan sebagian daerah itu ketika mereka tidak kuat nikah itu banyak terjadi homo. Nah, terjadi liwat homo gitu. Nah, makanya termasuk perjuangannya para habaib, para ulama di Yaman itu apa? Mereka dengan orang-orang kaya itu mengumpulkan duit, nanti satu waktu misalkan bulan apa gitu, setahun berapa kali mengakadkan nikah secara massal. Nah, untuk menghindari itu tadi homoseks itu tadi, dan mereka dinikahkan ya dengan wanita pilihan mereka, nanti maharnya walimahannya, kemudian makanan-makanan semua yang menyediakan para ulama di sana untuk menyelamatkan pemuda-pemuda yang mohon maaf yang fakir miskin, mereka tidak mampu untuk menikah dengan mahar yang tinggi. Itu kalau mengakadkan nikah itu mungkin ya dari pagi sampai isya itu. Dari jam 9 pagi itu akad nikahnya saja. Saking banyaknya itu. Nah, di Yaman itu ada tradisi seperti itu.
memang adatnya orang Arab begitu, perempuan itu boleh dinikahi dengan mahar yang tinggi gitu. Maka Rasulullah kan bersabda, sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan maharnya. Ya, karena memang orang Arab itu kalau mengakadkan nikahannya dengan mahar yang tinggi gitu. Dan sebaik-baik lelaki ketika akad nikah adalah yang banyak maharnya itu. Terbalik gitu. Ya, sabdanya Rasulullah kan untuk menseimbangkan ya. Gitu. Ada memang sebagian setelah datang zaman keemasan Islam itu, nah itu akhirnya wanita-wanita itu pun mulai mendengarkan apa yang menjadi petuahnya baginda Nabi, nasihatnya baginda Nabi. Akhirnya mereka pun rela untuk dinikahi walaupun dengan mahar surat apa gitu, bahkan hanya dinikahi dengan cincin yang terbuat dari besi ya. Itu setelah kedatangannya baginda Rasulullah SAW. Makanya kedatangannya baginda Nabi kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah saya mengutus kamu wahai Muhammad kecuali merupakan untuk kasih sayang untuk orang semesta alam, bahkan semua umat di seluruh alam, baik manusia ataupun hewan ataupun benda-benda yang lain. Rahmah ya, untuk sayang kepada semuanya. Baik, ada yang tanya lagi kaitannya dengan bab masa iddah ini? Silakan. Kalau tidak ada kita akan bacakan kitabnya. Ya, alhamdulillah. Kita menuju ke materi yang ada dalam kitab, halaman 430. Nah, kemarin khulu sudah kita bacakan, sekarang kitab tolak ya. Talak dan macam-macamnya, macam-macam tolak. Wa talaqu darban sharihun wa kinayatun. As-sharihu thalathatu alfadhin, at-talaqu wal firaqu was-sarahu wa la yaftakiru sharihu at-talaq ila niyyah. Wal kinayatu kullu lafdhin ihtamala at-talaqa wa ghayruhu wa yaftakiru ila niyyah. Tolak sharih itu tolak itu ada dua macam, yaitu soreh atau jelas dan kinayah atau sindiran. Kemarin sudah sedikit saya buka tentang ini. Yaitu tolak soreh itu ada tiga kata, yaitu tolak atau talak, yaitu firaq cerai atau pisah, dan saroh atau lepas. Tolak soreh ini tidak membutuhkan pada niat. Maknanya baik suami niat menceraikan istrinya atau tidak, kalau dia sudah bilang saya ceraikan kamu, nah langsung terjadi perceraian, tidak bisa dimaafkan lagi, tidak bisa diampunkan lagi. Talak kinayah adalah setiap ucapan yang mengandung makna tolak dan lainnya. Nah, tolak kinayah ini membutuhkan niat. Nah, tiga kata tolak, firaq dan sirah ditetapkan sebagai tolak soreh, sebab kata-kata tersebut terdapat dalam syara' atau dalam agama dan disebutkan secara berulang-ulang di dalam Al-Quran dengan arti talak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Nah, itu maksudnya dalam keadaan suci. Nah, dalam keadaan suci. Firman Allah Ta'ala, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Quran surat Al-Ahzab ayat 28. Au farriquhunna bima'ruf, surat At-Tolak ayat 2. Atau lepaskanlah, pisahkanlah mereka dengan baik. Talak kinayah seperti suami berkata kepada istrinya, alhiqi bi ahliki, bergabunglah kamu kepada keluargamu. Ma anti bimroati, kamu bukanlah istriku. Nah, ini semua dihukumi kinayah atau sindiran. Atau anti kholiyatun, kamu kosong atau single. Nah, sudah kamu single lagi dek. Nah, kamu jomblo lagi, bahasanya orang sekarang ya.
Maka ini semua dikatakan tolak yang sifatnya sindiran. Dalam artian kalau suami tidak niat menceraikan atau memisah istrinya, maka tidak terjadi tolak. Ucapan suami dengan kalimat-kalimat tersebut apabila disertai niat tolak, maka jatuhlah tolak. Berdasarkan hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna ibnatal Jud lamma adkhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadana minha qalat a'udzu billahi minka faqala faqad uti bi 'azimin alhaqi bi ahliki rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya putri Al-Jun ketika dibawa menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendekatinya, ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu telah berlindung kepada Yang Maha Agung. Bergabunglah kembali kepada keluargamu." Hadis riwayat Bukhari. Ucapan suami dengan kalimat-kalimat tersebut apabila tidak disertai niat talak, maka tidak jatuh talak. Dasarnya adalah hadis yang menceritakan Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk, yang mendapat pelajaran hukuman dari Rasulullah SAW dalam waktu 40 hari. Dalam hadis yang panjang disebutkan, yang artinya ketika telah memasuki 40 hari lebih dan wahyu belum kunjung turun, tiba-tiba utusan Rasulullah SAW datang kepadaku dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kamu agar menghindari istrimu." Saya berkata, "Apakah saya menceraikannya atau apa?" Utusan Rasulullah SAW itu berkata, "Hindarilah ia dan janganlah engkau mendekatinya." Saya lalu berkata kepada istri saya, "Bergabunglah kamu kepada keluargamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ka'ab melakukan hal di atas, mengucapkan bergabunglah kamu dengan keluargamu karena ia takut tidak mematuhi perintah Rasulullah SAW dan khawatir istrinya itu jika ia masih dekat dengannya ketika ayat diterima taubat, ketika ayat diterima taubatnya Ka'ab oleh Allah turun, maka istrinya kembali kepadanya dan Rasulullah SAW tidak memerintahkannya pisah dan juga tidak memerintahkannya melakukan akad nikah baru. Dengan demikian, maka kata al-hiki bi ahliki seperti bukan termasuk kalimat yang menyebabkan jatuhnya talak. Ini ceritanya itu ketika Ka'ab bin Malik itu terjadi perang Tabuk. Itu kan nembe panen kurma, mendekati panen kurma. Lah beliau itu tidak berangkat. Nah, kemudian Rasulullah menghukum para sahabat yang tergiur dengan panen kurma. Nah, ini gara-gara panen kurma saja tidak jadi ikut fisabilillah bersama Rasulullah. Akhirnya Allah memerintahkan supaya menghukum para sahabat itu selama 40 hari. Bahkan Rasulullah pun memerintahkan untuk menjauhi para istrinya. Nah, ketika Ka'ab bin Malik memerintahkan istrinya al-hiki bihaliki, sudah, wahai istriku, kamu bergabunglah kepada orang tuamu. Nah, ini tidak niat mentolak, karena niatnya adalah supaya menjauhi istrinya, karena Rasulullah sedang mengkarantina atau menghukum Ka'ab bin Malik dan beberapa sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Nah, setelah selesai hukumannya, ini Ka'ab bin Malik kan minta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah, turunlah ayat yang menerangkan tentang diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik dan teman-temannya yang tidak ikut fisabilillah perang Tabuk. Nah, akhirnya setelah itu Rasulullah memerintahkan untuk kumpul lagi sama istrinya, dan waktu itu tidak diakadkan nikah dengan akad nikah yang baru, tidak. Nah, ini menunjukkan kalimat al-hiki bi ahliki adalah kalimat tolak yang sindiran atau kinayah, bukan yang secara jelas. Nah, ya. Wanita dan hubungannya dengan tolak, nah, yang artinya wanita dalam kaitannya dengan talak itu ada dua, yaitu wanita yang hukum mentalaknya sunnah dan bid'ah. Nah, sunnah itu
tidak dihukumi haram. Kalau bid'ah dihukumi haram. Mereka itu adalah wanita-wanita yang masih mengalami haid. Tolak sunnah adalah menjatuhkan tolak kepada mereka ketika mereka dalam keadaan suci atau tidak haid dan dia tidak menyetubuhinya. Nah, jadi mohon maaf kalau terjadi seandainya, ya semoga aja tidak terjadi dalam diri kita ya, perceraian. Tapi kalau seandainya terjadi, ya kalau mentolak istri itu jangan dalam keadaan haid dan juga jangan ketika dalam keadaan suci setelah dijima. Karena setelah dijima kan mengandung kemungkinan istri akan hamil. Nah ketika hamil kalau ditolak, akhirnya apa? Masa iddahnya itu, masa penantiannya akan panjang sampai 9 bulan 10 hari. Nah, rata-rata orang hamil kan 9 bulan 10 hari ya. Nah, akan menjadi panjang. Dan juga ya tahulah bagaimana rekosonya ya, bagaimana susah payahnya kalau seandainya perempuan hamil dalam keadaan tidak bersuami. Masya Allah ya, ada periksa apa kemana-mana, nggak ada yang mengantar dan lain sebagainya. Maka sungguh betul-betul benar apa yang difirmankan Allah, syariatnya baginda Rasulullah adalah merupakan rahmat atau kasih sayang untuk semua umat ya, bahkan untuk seluruh alam ya. Tolak bid'ah adalah menjatuhkan talak kepada mereka, kepada wanita atau kepada istri yang masih produktif ya, masih haid, ketika mereka sedang mengalami haid atau dalam keadaan suci dan ia menyetubuhinya. Nah ini dikatakan tolak bid'ah atau dihukumi tolak yang haram. Akan tetapi tetap juga dia katakan terjadi tolaknya, cerainya itu dihukumi sah. Akan tapi seorang suami yang melakukan seperti itu dia dikenai dosa. Wanita yang hukum mentolaknya tidak sunnah dan juga tidak bid'ah, mereka itu adalah wanita yang masih kecil. Nah ini banyak sekali di Arab itu anak-anak kecil yang sudah kelihatan cantik itu dinikahkan. Nah, karena mohon maaf mungkin orang tuanya ya perlu duit ya, perlu duit. Wanita yang masih kecil, wanita yang telah monopos. Monopos itu rata-rata kalau dalam kitab fikih itu usia 50 tahun ke atas. Ada yang 50 pas, 51, 52, itu sudah monopos, tidak keluar darah haid lagi. Itu namanya monopos. Wanita yang hamil dan wanita yang melakukan khuluk yang belum disetubuhi suaminya. Dasar tolak sunnah dan bid'ah adalah hadisnya baginda Nabi SAW yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia telah menceraikan istrinya yang sedang haid pada zaman Rasulullah SAW. Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan putranya tersebut. Rasulullah SAW bersabda, suruh dia rujuk kepada istrinya, suruh dia menahannya sampai suci lalu haid, kemudian suci lagi, sesudah itu terserah dia, tidak dicerai atau dicerai sebelum disetubuhi. Demikian itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam firman-Nya, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihin. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya, yaitu ketika dalam keadaan suci. Istri yang diceraikan dalam keadaan suci sebelum disetubuhi itu langsung dapat memulai iddahnya. Berbeda jika dicerai ketika dalam keadaan haid. Sebab wanita yang dicerai dalam keadaan haid itu baru dapat mulai iddahnya setelah suci dari haidnya. Apabila mencerai istri sesudah disetubuhi itu kemungkinan si istri hamil. Padahal menceraikan istri dalam keadaan hamil itu tidak baik dan akan membuahkan penyesalan yang mendalam. Di antara hikmah-hikmahnya sudah disebutkan ya. Nah inilah pelajaran tentang sedikit tolak. Ya mungkin sebelum dilanjut ada yang tanya Pak? Iya, moga. Untuk wanita yang sudah baru dikawin kemudian dicerai itu tidak boleh, karena itu akan mensyaratkan si wanita. Iya, iya betul. 9 bulan lebih. Iya. Sedangkan yang wanitanya itu kan tidak dikawini. Iya. Itu juga tidak boleh, itu secara logika bagaimana?
itu tadi akan menyusahkan wanita juga, masa iddahnya akan menjadi panjang. Ini saya gambarkan begini. Nyuwun sewu niki sampun enten sing foto nggih. Nah, tadi ini suci, ini haid, ya. Ini misalkan suci, haid, suci, haid. Tadi ketika suami mencerai istri dalam keadaan suci, iddahnya, masa penantiannya kan salah satu quru, 3 persucian, 3 kali waktu suci. Ya, jadi begini, misalkan suami ini sudah di luar pembahasan mencerai istri dalam keadaan sudah disetubui, ya, dalam keadaan suci. Ya, ini ditolak di sini Pak Haji. Ini kan langsung dia bisa memulai masa iddah. Nah, ini masa iddah pertama, suci pertama. Ya, setelah suci pertama, dia dalam keadaan haid. Nah, ini belum dihitung. Ini sudah suci kedua, ya toh? Nah, kemudian di sini dia suci ketiga. Nah, di sini dia sudah boleh akad nikah. Kan menjadi lebih ringkas kan? Oke, jauh. Ini aja. Ini bulan misalkan apa? Bulan Muharram, ya toh? Biar jelas ya. Muharram, setelah Muharram Safar, ya. Setelah Safar Rabiul Awal. Nah, sekarang kalau dia mencerainya di bulan Muharram ketika dalam keadaan haid ini, lah ini kan akhirnya jadi mundur. Nah, ini baru dihitung masa suci pertama, gitu. Nah, di sini baru masa suci kedua. Nah, kemudian di sini suci ketiga, gitu. Kemudian di sini haid. Nah, ini berarti Rabiul Awal, di sini Rabiul Tsani. Nah, akhirnya kan iddahnya kan menjadi mundur. Nah, di sini dia baru boleh akad nikah, berarti mundur kurang lebih satu bulan, gitu. Sedangkan mohon maaf, wanita kalau masih dalam keadaan produktif itu kan ya, tentunya masih ada syarat untuk disetubui kan. Akhirnya dia menyiksa wanita, mengundurkan, diperbolehkannya dia akad nikah lagi sampai satu bulan, gitu. Ya, logikanya seperti itu kurang lebihnya. Ya. Kalau laki-laki itu ngomong cerai aja. Lah, ini makanya kan perlunya diadakan amali kan seperti itu biar tahu hukum agama kan. Iya, mundur 1 bulan. Ya, baik, ada yang tanya lagi Pak? Monggo. Iya, silakan. Mari, silakan. Dalam rumah tangga itu suatu perjalanan rumah tangga terjadi salah satu talak dua. Iya. Kemudian talak dua itu bisa ranjang. Iya. Kemudian terus lagi bangun nikah. Iya. Nikah, artinya akan dari jauh lagi. Kemudian dalam perjalanan rumah tangga terjadi lagi talak. Iya. Apakah itu dihitung talak ketiga atau talak apalagi satu? Sebentar, itu tadi setelah ditalak yang nomor 2 terjadi pisah ranjang, katanya kan lama itu sampai habis masa iddah atau belum? Sudah habis masa iddah, berarti kan dia dengan akad nikah yang baru kan. Nah, itu mencerai lagi, yaitu tetap dihitung terjadi tolak 3. Ya. Kalau belum sampai habis masa iddah, kalau sudah dirujuk, ya kok ditolak lagi, ya tetap terjadi tolak 3. Jadi nanti kalau dia ingin kembali ke istrinya, kemarin sudah dijelaskan harus pakai muhalil. Alhamdulillah. Ya, cukup jelas ya pelajaran hari ini ya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita semua. Ya.
Untuk sempurna majelis kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.